Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudulkan Gangguan dalam menjaga keutuhan NKRI dan strategi dalam menanggulanginya. Saya serahkan kepada Yusuf Dinia. Oke, baiklah. Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar, bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional atau tidak terarah. Selanjutnya saya serahkan kepada Nabila. Pelanggan wilayah oleh negara lain. Pelanggan wilayah adalah penyalahgunaan atau mengeksploitasi di suatu lingkup wilayah di mana suatu negara tidak memiliki hak atau berada di luar garis batas negaranya sampai melanggar batas wilayah negara lain. Batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan suatu pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Jadi, pelanggan wilayah di negara ini dapat terjadi jika negara tetangga atau negara lain memasuki wilayah Indonesia tanpa adanya izin terlebih dahulu. Selanjutnya, 1. Pelanggan wilayah di daratan. Perundingan penegasan garis batas negara masih terus berlangsung antara Indonesia dan Malaysia. Meski agak tertunda akibat dampak pandemi COVID-19, proses penyelesaian Outstanding Boundary Problem atau OBP atau permasalahan batas darat dipastikan segera terlaksana. Selanjutnya saya serahkan ke Yusuf Dinia. Oke, gangguan yang terjadi di daratan Indonesia seperti aksi terorisme. Bisa kita lihat di gambar aksi pengeboman di depan gereja katedral di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada Minggu 2 Maret 2021, pelaku berinisial YSF yang menyebabkan 20 orang tak berdosa mengalami luka-luka. Menurut saya, tujuan aksi terorisme atau pelaku pengeboman gereja adalah untuk memecah belahkan persatuan di Indonesia karena biasanya pelaku pengeboman menggunakan cadar, yaitu ciri khas dari umat muslim, dan biasanya pengeboman terjadi di hari-hari besar umat Kristen. Dan biasanya akan terjadi gangguan antara umat muslim dengan umat Kristen dikarenakan pengeboman tersebut. Gangguan tersebut biasanya merusak persatuan dan kesatuan kita sebagai warga NKRI. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Widya Sri Rahmawati. Apa itu OPM? OPM adalah istilah umum bagi gerakan kemerdekaan Papua yang mulanya adalah reaksi orang Papua atas sikap pemerintah sejak 1963. OPM ini didirikan sejak bulan Desember tahun 1963 dengan mengumumkan kami tidak mau menghidupkan modern, kami menolak pembangunan apapun rombongan pramuka agama, lembaga kemanusiaan dan organisasi pemerintah. Kalian bisa lihat gambarnya yang sampingnya itu tentara Papua. Sebelum kelompok ini diberikan nama OPM atau Organisasi Papua Merdeka, kemudian diubah menjadi kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Kelompok separatis ini memang sejak dulu ingin merdeka, yaitu tanggal 2 Mei 2021. Cara mengatasi ini agar OPM ini tidak terjadi lagi yang terjadi sekarang. Cara mengatasinya yaitu dengan cara memperbaiki kualitas hidup masyarakat Papua. Pemerintah Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo sudah mulai melakukan perbaikan kualitas hidup dengan cara melaksanakan program satu harga BBM dan pembangunan infrastruktur atau jalan Trans Papua yang mulai sudah pesat. Setelah itu saya akan membalikan lagi pada Yaya Farah. Spionase adalah suatu praktik pengintaian memata-matai untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin dari pemilik yang sah dari informasi tersebut. Yang membedakan spionase dengan bentuk pengumpulan informasi intelijen lainnya adalah bahwa spionase bisa mengumpulkan informasi dengan mengakses tempat di mana informasi tersebut disimpan atau orang yang mengetahui mengenai informasi tersebut dan akan membocorkannya melalui berbagai dalih. Spionase biasanya dianggap sebagai bagian dari upaya institusional atau misal pemerintah atau badan intelijen. Istilah spionase pada mulanya dianggap sebagai suatu keadaan memata-matai musuh
potensial atau aktual, terutama untuk tujuan militer. Tetapi kini telah berkembang untuk memata-matai perusahaan. Sebagai contoh, seperti Alan Lawrence Scott adalah seorang tentara bayaran yang ditugasi Rusia dalam berbagai misi. Salah satu misinya di Indonesia membantu pemberontakan PRRI atau Permesta. Dia gabungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan pesawat pembom B-26 Invader Aures. Pesawatnya ditembak jatuh oleh P-51 Mustang milik Angkatan Udara Republik Indonesia yang diterbangkan oleh Ignatius Dewanto. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia. 2. Pelanggan wilayah di udara. Apa itu pelanggan wilayah di udara? Pelanggan wilayah di udara adalah suatu keadaan di mana pesawat terbang suatu negara sipil atau militer memasuki wilayah udara negara lain tanpa izin terlebih dahulu. 2. Pelanggaran wilayah di udara. Apa itu pelanggaran wilayah di udara? Pelanggaran wilayah di udara adalah suatu keadaan di mana pesawat terbang suatu negara sipil atau militer memasuki wilayah udara negara lain tanpa izin sebelumnya dari negara yang dimasukinya. Sebagai contoh, negara Sumbun Malaysia kembali berulah. Kali ini helikopter karteran yang membawa Menteri Pertanian Malaysia mendarat di lapangan helipad Yanif 521 Kampung Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, 3. Pelanggaran wilayah di laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP bersama Kejaksaan Republik Indonesia melakukan pemusnahan terhadap 2 kapal ikan asing berbendera Malaysia setelah terbukti melakukan pencurian ikan di wilayah perairan ZEAI Selat Malaka, Kamis 18 Maret 2021. Eksekusi kapal asing ini merupakan keputusan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan 2 cara. Untuk kapal dibakar dan ditenggelamkan di kawasan perairan Pulau Banda Aceh. Terlihat pada gambar di samping, kedua kapal tersebut ditenggelamkan dan dibakar. Kedua kapal ini melakukan 2 pelanggaran cukup besar, yakni mereka memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa adanya izin terlebih dahulu, dan bahkan mereka mencuri ikan yang ada di perairan Indonesia, yang dimana ikan tersebut adalah salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Selanjutnya saya serahkan ke Tasya. Strategi dalam menanggulangi gangguan dalam menjaga keutuhan NKRI. 1. Menjalin kerjasama antar daerah. 2. Menjalin persahabatan antar suku bangsa, misalnya dengan memberi bantuan tanpa membedakan suku bangsa atau asal daerah. 3. Mempelajari berbagai kesenian dari daerah lain. 4. Memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Mengerti dan merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain serta tidak mudah marah atau menyimpan dendam. 6. Menerima teman tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, agama, ras maupun golongan dalam negara. 6. Memperketat pembatasan dengan negara lain. 7. Menanggulangi dan mengatasi ancaman militer, melatih tentara lebih disiplin lagi dalam menjaga daerah perbatasan. 8. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya menjaga dan merawat kedaulatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan kami sudahi dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.